Pria ini bernama Kolonel Winter, seorang kepala sipir di suatu penjara militer dengan pengamanan paling ketat di Amerika. Bersama dengan tangan kanannya yang setia bernama Kapten Perez, Kolonel Winter menerapkan metode pendisiplinan yang keras, menjadikan tempat tersebut sebagai penjara paling kondusif, sekaligus mengamankan tahta kepemimpinannya selama bertahun-tahun. Namun berbeda dari sudut pandang para narapidana. Mereka mengklaim penjara ini adalah neraka awal sebelum kematian, di mana metode pendisiplinannya keras tersebut justru membuat para napi terancam kehilangan nyawa. Suatu hari Kapten Perez melapor kepada Kolonel Winter bahwa penjara mereka akan kedatangan tahanan seorang jenderal, di mana setelah mendengar nama tahanan tersebut, Winter seketika canggung merasa sangat terhormat. Saking ingin mendapat pujian dan pengakuannya sebagai pemimpin penjara, Winter bahkan rela membeli pakaian baru saat itu juga, merapikan kantornya yang banyak diisi artefak peperangan, hingga membersihkan koleksi artefak perang itu sendiri. Semua itu Winter lakukan bukan tanpa alasan, melainkan haus akan validasi. He is coming in at 1700 hours. It's the real deal. Puts us on our toes though, doesn't it? Singkat cerita, sore hari kemudian tiba. Semua narapidana kompak berkumpul untuk melihat sang tahanan yang legendaris. Hal tersebut membuat seorang napi bernama Yates membuka perjudian. Yates yang merupakan seorang bandar membuat taruhan pada napi lainnya, apakah sang jenderal mampu bertahan di sini selama 1 bulan atau tumbang karena bunuh diri, mengingat tempat ini adalah neraka. Di mana tak lama setelahnya, Jenderal Bintang 3 bernama Eugene Irwin kemudian muncul. Meski tampilannya terlihat uzur, namun aura kepemimpinannya terlihat masih melekat. Tapi sampai saat ini pun belum diketahui alasan mengapa Jenderal Irwin mendapat hukuman. Sementara di sisi lain, kebanyakan para napi bertaruh kepada Yates bahwa sang jenderal takkan mampu bertahan. Tanpa mereka sadari, kedatangan sang jenderal berdampak besar bagi mereka kelak. Hey, I'm not betting he's gonna off himself. I'm just playing the books. 10 bundles a square. Who's in? 6 bundles. 6? Let's make it 10. Sebelum dimasukkan ke sel, Irwin dibawa terlebih dulu untuk menghadap Winter di kantornya. Tempat di mana ia bertemu seorang napi yang tengah ngepel bernama Aguilar yang selalu tersenyum saat melihatnya. Masuk ke dalam kantor mereka kemudian bertemu. Semula Winter tak kuasa menyembunyikan kekagumannya ketika bertemu legenda tentara tersebut. Bahkan Winter mencari-cari sebuah buku untuk dimintai tanda tangan Irwin. Sementara Winter tengah sibuk, Irwin menyempatkan untuk melihat koleksi artefak perang. Menyebut bahwa orang yang gemar mengoleksi artefak perang adalah pengecut karena rekan-rekan seperjuangannya di medan perang mati karena benda-benda tersebut. Dimana setelah tak sengaja mendengar hal itu, Winter merasa sangat tertampar. Merubah kesan awalnya kepada sang jenderal atau bahkan berbalik membencinya. And I was wondering if you would do me the honor of signing it. Certainly. Thank you. Any man with a collection like this is a man who's never set foot on a battlefield. Take the prisoners to their cells, Captain. Yes, sir. Kapten Perez kemudian membawa Irwin menuju selnya, di mana dalam perjalanan tersebut, Irwin mendapat cacian dari napi lainnya, menyebut bahwa seorang jenderal tak seharusnya berada di sini. Di keesokan harinya saat semua napi tengah beristirahat dengan bermain bola basket, para sipir dengan sengaja memberi 1 bola basket saja untuk dimainkan. Membuat para napi bertengkar karena memperebutkan 1 bola tersebut, terutama kedua pria bernama Enrique dan Tamper yang seketika bertengkar. Di mana saat keduanya memanas, si Yates malah nyempet-nyempetin buka taruhan. Keributan itu nampaknya telah dirancang oleh Winter untuk melihat reaksi Irwin. Berpikir bahwa Irwin akan mengurai perkelahian bak seorang pahlawan, namun nyatanya ia tak peduli sama sekali. Hal itu tentu membuat Winter kesal. Ia bingung kenapa Irwin hanya diam sambil melihat, padahal sejatinya Irwin adalah seorang jenderal. Dirasa tak memiliki pilihan lain, Winter membunyikan alarm darurat agar para napi tiarap atau mereka terkena tembakan peluru karet. Di mana saat semua tiarap, Tamper dengan sengaja berdiri seolah melawan sehingga ia pun tertembak.
Sound the horn. Di keesokan harinya terlihat sebagian napi tengah membangun sebuah benteng, di mana saat itu juga Aguilar menilai bahwa susunan batu tersebut lemah. Seorang napi yang bernama Bapri kemudian marah, tak terima Aguilar mengkritik pekerjaannya. Aguilar kemudian meminta maaf dan menjelaskan ia tahu hal tersebut karena ayahnya adalah seorang tukang batu. Bukannya mendengarkan, Bapri justru menghina Aguilar dengan sebutan prajurit gagap. Padahal tujuan Aguilar mulia agar tembok tersebut menjadi benteng yang kokoh. The mortar's weak, Bapre. The fuck you doing, Bino? My daddy's Spit it out. Mason. And don't make me tell you again, you simple prick. Back the fuck up. Singkat cerita diperlihatkan Irwin yang tengah makan. Tak lama kemudian ia didatangi seorang napi bernama Dr. Lee Bernard atau kita sebut saja Dok. Secara kebetulan Dok pernah bertugas di bawah kendali Irwin sebagai unit medis. Namun karena kepemilikan sejumlah ganja, membuat Dok harus berakhir di sini. Tak hanya itu, Tampre yang tadi tertembak rupanya masih selamat. Bahkan Dok memberinya sebuah obat agar mengurangi sedikit rasa sakit di tubuhnya. Dok menjelaskan bahwa peluru karet sekalipun mampu membunuh seseorang jika mengenai tubuh bagian yang vital. Tak lama berselang, mantan prajurit lain seperti Enrique dan satu napi lagi bernama Delwo juga ikut bergabung di meja Irwin. Di mana saat semuanya berkumpul, Dok mengutarakan kekhawatirannya pada Irwin tentang penjara militer yang tidak sehat ini. Yang mana selama Dok tinggal, banyak kejadian kejam serta menyalahi aturan yang dilakukan sipir kepada para napi, bahkan mengancam nyawa para napi itu sendiri. Untuk itu Dok meminta Irwin agar melaporkannya pada atasan atau setidaknya kepada teman Irwin. Namun Irwin tak bisa membantu mereka, mengingat saat ini ia tak lebih dari seorang tahanan. Irwin bukan lagi seorang jenderal, ia hanya ingin berdamai dengan masa hukumannya. Menunggu hari di mana ia bisa bebas dengan tenang, serta bertemu dengan putri satu-satunya dan seorang cucu yang belum ia temui sekalipun. There've been murders. 13 men down, 11 of them witnesses. Yeah, these guys used to say the guy turned his head and bolt. Twice in the last year there've been accidents where men have been hit in the head and killed. If you get on Winter's bad side, you're done. You still got friends in the Pentagon, right? You could talk to them. I'm doing my time here. I'm going home, and God willing, not fighting anyone or anything anymore. So, gentlemen, I'm done. Setelah itu, Yates menemui Irwin yang tengah membaca. Yates mengaku pernah mengidolakan Irwin saat kecil, mengingat reputasi baik Irwin sebagai jenderal yang dihormati. Namun secara mengejutkan, Irwin juga mengetahui latar belakang Yates di dunia militer, di mana ayah Yates merupakan prajurit yang pernah bertugas di bawah kepemimpinan Irwin. Bahkan Irwin memuji ayah Yates sebagai seorang tentara yang sangat berintegritas. What's your name? Yates. I met you once. When I was a kid. Yates? Sam Yates? That's right. Tak lama kemudian, Irwin didatangi oleh putrinya. Sang putri mencurahkan kesedihannya yang harus melalui hari-hari tanpa Irwin karena mendekam di penjara, padahal jasa Irwin sangat besar hingga berbuat banyak untuk negara. Namun dengan rendah hati, Irwin mengaku bahwa ia pantas mendapatkan hukuman ini, menganggap bahwa ia adalah ayah yang buruk, bahkan tak pantas diberi gelar seorang jenderal. Irwin bisa saja keluar jika meminta tolong pada temannya. Namun sikap kepemimpinannya yang bertanggung jawab seolah mengalahkan egonya tersebut. Untuk itu, Irwin meminta maaf pada putrinya. You've done so much for this country. You are a great man. Setelah itu, Irwin ditemui oleh Aguilar yang seketika hormat padanya. Diketahui Aguilar memiliki gangguan saat bicara atau lebih kita kenal dengan sebutan gagap yang dideritanya pasca trauma di medan perang. Namun dari semua napi, Aguilar mungkin adalah seorang tahanan yang paling baik dan murah senyum. Bahkan sebelum bercengkrama dengan Irwin, ia meminta izin untuk berbicara terlebih dahulu selayaknya bawahan. Irwin kemudian penasaran kenapa marinir baik seperti Aguilar harus berakhir di sini. Aguilar lalu bercerita bahwa ia memukul rekannya hingga bonyok karena menghina cara bicaranya yang gagap. Menyebut bahwa ia sangat sakit hati jika harus direndahkan seperti itu. Sebagai mantan pemimpin yang baik, Irwin kemudian menguatkan hatinya, menyuruhnya untuk berdiri tegak bak seorang prajurit, bahkan memberinya nasihat yang bijak. Di mana perkataan Irwin tersebut seolah memberinya semangat untuk tetap bertahan. Sementara dari atas, Winter melihat mereka yang tengah hormat, membuatnya menjadi geram karena seharusnya Irwin dan Aguilar hormat padanya sebagai pemimpin di penjara ini. Why are you here? What did you do? Hurt someone. No, take your time. Why not act like one? Stand tall.
Look at that stuttering monkey. Di keesokan hari, Winter dengan teganya menghukum Aguilar untuk hormat seharian, mengangkat tangan melewati dinginnya hujan yang lebat hanya karena ia hormat kepada sesama narapidana. Meski merasa pegal dan kelaparan, Aguilar tetap mempertahankan posisinya, membuktikan jiwa patriotnya sebagai prajurit sejati. Hukuman tak masuk akal tersebut membuat Irwin yang melihatnya seketika kesal. Ia mendekati Aguilar untuk menurunkan tangannya, namun seketika Kapten Perez memisahkan mereka, menyuruh Aguilar untuk meneruskan hormatnya atau dipukuli secara paksa, sehingga membuat Irwin refleks menahan pukulan Perez. Para sipir menganggap hal itu sebagai perlawanan, sehingga mereka memukuli Irwin. Winter kemudian datang dan memberitahukan kepada Irwin bahwa sesama napi dilarang untuk hormat, menyebut bahwa Irwin harus mentaati peraturan di sini, hingga menyuruh Irwin untuk menjadi contoh yang baik bagi napi lain, mengingat dulu ia seorang pemimpin. Tanpa Winter sadari, Irwin kemudian menjelaskan bagaimana sistem hukum yang benar terhadap pedoman perilaku penjara militer, di mana setelah mendengar hal tersebut, Winter terdiam dan pergi merasa sangat tertampar. Put your hand down. That you learn how things are done around here, and try to set an example for the other men. According to the Manual of Conduct, the corporal punishment for a prisoner begun on the day shift cannot exceed the following morning's form. Di keesokan harinya, Irwin mendapat hukuman dari Winter yang diduga atas perlawanan terhadap petugas sipir kemarin. Irwin harus memindahkan semua batu dari satu sisi ke sisi lainnya, di mana satu batu saja bisa berbobot 25 pon, terlebih siang itu suhu matahari mencapai 85 derajat. Para napi yang melihatnya bahkan menghina Irwin hingga meremehkan sang jenderal, menyebut bahwa dengan usianya yang sudah ujur tersebut, tak lama lagi Irwin akan mati karena kelelahan atau bahkan dehidrasi. Mendengar hal itu, Yates merupakan seorang bandar kemudian membuat sebuah taruhan, apakah Irwin akan berhasil memindahkan semua batu atau malah sebaliknya. Kebanyakan napi bertaruh untuk kegagalan Irwin. Berbeda dengan Aguilar, ia bertaruh dan yakin bahwa Irwin akan berhasil. Di mana selama berjam-jam tersebut, Irwin tetap gigih menjalani hukumannya. Sembari ditemani Doc yang selalu memantau dan mengingatkannya untuk minum, namun Irwin bersikeras untuk menyelesaikan batu tersebut secepatnya, membuat napi yang bertaruh atas kegagalannya termasuk Bapri mulai merasakan sedikit kepanikan. Untuk itu Bapri dengan sengaja menendang Irwin hingga terjatuh membuat kepalanya terbentur. Doc segera membantu Irwin untuk menstabilkan kesadarannya, di mana saat Doc berteriak bahwa Irwin baik-baik saja, para napi seketika bersorak. Follow Yates, 36 packs. Follow. All done. Roll over. He's fine. Irwin berhasil menyelesaikan hukumannya, merubah suara hinaan menjadi sorakan kekaguman. Mendengar hal itu, iri dan dengki Winter semakin menjadi-jadi. Melalui Kapten Perez, Winter menyuruh Irwin untuk kembali memindahkan semua batu tersebut ke sisi asalnya, yang seketika membuat seluruh napi menjadi geram. Kepemimpinan Winter yang memberi hukuman seenak jidat tersebut tentu saja sudah di luar akal sehat. Bahkan lebih parahnya lagi, Winter sengaja mempermainkan Irwin bukan karena peraturan yang berlaku, melainkan ia malu karena Irwin menjelaskan bagaimana hukum yang benar padanya di hadapan Kapten Perez kemarin, menggambarkan bahwa sikapnya sebagai pemimpin masih kekanak-kanakan. Namun Irwin tak ambil pusing, menganggap bahwa suatu perintah adalah kewajiban yang harus ia patuhi. Kembali mengangkat batu satu persatu, merubah pandangan para napi yang seketika benci menjadi iba padanya. Hingga sore hari kemudian, Irwin kembali berhasil menyelesaikan hukumannya, menggambarkan bagaimana kegigihan seorang pemimpin sejati yang tak mengenal istilah putus asa, serta memberi tamparan keras kepada Winter yang merupakan pemimpin otoriter, namun memaksakan kehendaknya menuntut kepatuhan semua orang tanpa mempertimbangkan pendapat mereka. Seolah memiliki kulit muka yang tebal, Winter memasukkan Irwin ke sel pengasingan, menguncinya agar tak keluar 1 hari penuh, supaya Irwin merenungkan kesalahannya. Lanjut dari itu, Winter menjelaskan kepada Irwin bahwa hukuman tersebut agar membuat napi lain sadar bahwa kedisiplinan adalah hal utama di penjara ini, di mana sebagai napi yang baik, Irwin hanya bisa menerimanya. Irwin kemudian dibawa kembali menuju selnya. Semua napi kemudian kompak menyentak kalung mereka masing-masing sebagai penghormatan kepada sang jenderal.
Setelah itu Yates mendatangi Irwin sembari membawa segumpal rokok hasil dari kemenangan taruhan Aguilar untuk diberi pada Irwin. Namun karena Irwin tak merokok, ia mengembalikannya pada Aguilar karena itu haknya serta menyuruhnya untuk membagikan pada napi lain. Yates kemudian bilang di mana ayahnya pernah cerita bahwa Irwin menyelamatkan nyawa ayahnya dan pasukannya. Namun Irwin meluruskan bahwa faktanya ayah Yates lah yang menyelamatkan Irwin dan pasukannya di medan perang. Untuk itu Irwin sedikit kecewa pada Yates yang berakhir di penjara dan menjadi bandar. Padahal Irwin menaruh harapan padanya mengingat ayah Yates merupakan seorang pejuang. Di mana setelah mendengar hal tersebut, Yates terdiam hanya bisa istighfar. Di keesokan harinya Irwin menyempatkan untuk melihat para napi yang tengah membangun tembok. Setelah melihat kegigihan Irwin kala itu, Bapri yang membencinya kemudian meminta maaf. Bapri juga menanyakan pendapat Irwin tentang tembok yang sedang ia bangun, di mana menurut Bapri ini hanya akal-akalan Winter untuk membuat para napi sibuk, karena jika sudah jadi pun tembok ini tak berguna. Namun Irwin menjelaskan bahwa tembok ini adalah benteng yang dibuat oleh tahanan zaman dulu untuk berlindung dari kerusuhan dan tembakan para sipir. Untuk itu Irwin menyarankan Bapri untuk membangunnya bersama Aguilar, karena bagaimanapun ayah Aguilar merupakan seorang tukang batu. Singkat cerita, semua tahanan kompak meruntuhkan tembok tersebut atas perintah Aguilar untuk kembali memulai pembangunan. Merasa terhormat karena ditunjuk untuk memimpin pembangunan, Aguilar hormat pada Irwin dengan sedikit perubahan agar mereka tak mendapat hukuman. Pertama kalinya dalam sejarah penjara militer, para napi terlihat kompak bekerja sama dan Aguilar tertawa gembira. Semua itu tak lain atas besarnya dampak keberadaan Irwin yang kembali membangkitkan semangat tahanan yang padam. Seminggu kemudian pembangunan tembok memiliki progres yang cepat, membuat Aguilar tak kuasa menahan kegembiraannya, terlebih ucapannya didengar baik oleh para napi. Melihat hal itu Irwin kagum pada Aguilar, di mana hubungan keduanya semakin erat bak ayah dan anak. Menggambarkan bahwa Irwin adalah pemimpin teladan yang seketika menjadi panutan bawahannya, sementara Aguilar menggambarkan prajurit patuh dan setia. Bahkan di saat itu juga, Bapri yang semula membenci Aguilar menyuruhnya untuk mengukir nama dalam batu, memberinya kehormatan, serta menandakan bahwa tembok ini dibuat oleh Aguilar. Put your name in the wall on me. Sementara Winter yang melihat kekompakan para napi dari atas semakin dibuat geram, menyebut bahwa para napi sudah gila karena bermain tentara-tentaraan. Ia pun kemudian memanggil Irwin untuk menghadap kantornya untuk menjelaskan tujuan Irwin berada di sini. Pertanyaan bodoh tersebut Irwin jawab bahwa ia tentu saja menjalani hukuman. Tak puas dengan jawaban tersebut, Winter lalu mengancam Irwin dengan tegas, menyebut bahwa tidak terdapat napi yang melarikan diri atau mati sia-sia selama di bawah kepemimpinannya. Mengagungkan dirinya sendiri seolah para napi takut padanya, padahal para napi hanya patuh untuk cari aman, mengingat metode kedisiplinan Winter yang dikenal tidak manusiawi. Bahkan seolah tak memiliki perasaan, saat itu juga Winter menyuruh bawahannya untuk merobohkan tembok yang dibangun para napi. Since I've assumed command, there have been 0 escape attempts. No soldier has ever died needlessly under my command, Mr. Irwin. In about 2 minutes, there will be no more wall. Sesaat para napi kebingungan melihat sebuah bulldozer masuk. Tak menyangka bahwa kendaraan tersebut ditugaskan untuk menghancurkan benteng yang susah payah telah dibuat. Namun Aguilar segera lari menghalanginya, melindungi tembok yang ia ciptakan, serta sangat berharga bagi dirinya. Alarm darurat kemudian dimunyikan, memaksa semua orang untuk tiarap atau terkena tembakan peluru karet. Semua napi berteriak menyuruh Aguilar untuk berlindung. Namun ia tetap berdiri kokoh, mempertahankan hal yang menurutnya berharga. Hingga tak lama kemudian, Irwin yang melihat dari atas tak kuasa menahan emosi yang tercampur. Mendengar suara peluru mengarah pada Aguilar yang ia anggap sebagai sahabat, seketika menimbulkan dendam dalam hatinya. Peluru karet tepat mengenai kepalanya, membuat Kopral Aguilar yang selalu hormat dan tersenyum harus tewas secara mengenaskan. Di keesokan harinya, Irwin menyuruh Delwo mengumpulkan semua napi. Hal itu dilakukan untuk berdoa, serta memberi penghormatan terakhir bagi Aguilar. Semua napi kompak berbaris dengan rapi, membuat Winter yang melihat dari kantornya semakin larut dalam kebencian karena para napi tak pernah sekompak itu di bawah pimpinannya. Bahkan mereka berbaris rapi tanpa perintahnya sedikit pun, seolah merendahkan martabatnya sebagai pemimpin. Prisoners! Fall
greatest monuments to fallen men are not made in marble. They're deep in the sea, deep in the jungles, on foreign battlefields. Aguilar, United States Marine Corps. Setelah itu, Winter mendatangi Irwin di selnya. Semula ia meminta maaf atas kejadian yang menimpa Aguilar, namun setelah itu ia menginginkan sesuatu dari Irwin. Melihat para napi berbaris kompak dan hormat kemarin, Winter ingin Irwin menjadi komando mereka untuk hormat setiap pagi menghadap kantornya. Sebagai imbalan, Winter mengizinkan para napi untuk hormat satu sama lain. Permintaan tolol tersebut tentu saja Irwin tolak. Menyebut bahwa semua napi tak ingin apapun, mereka dan Irwin hanya ingin Winter mengundurkan diri. Lebih dari itu, Irwin juga mengancam pada Winter bahwa sesuatu akan terjadi jika Winter tak segera pergi dari penjara ini. Menyebut bahwa Winter adalah aib berseragam yang terbecus menjadi seorang kolonel. You should not be allowed to retain your command. You're a disgrace, Colonel. A disgrace to the uniform. Ancaman Irwin sukses membuat Winter sedikit merasa ketakutan. Merasa bahwa Irwin sudah gila, Winter kemudian memanggil seorang jenderal bernama Wheeler yang tak lain adalah rekan seperjuangan Irwin. Menuturkan kegelisahannya dalam mengatur tahanan keras kepala seperti Jenderal Irwin yang selalu membangkang terhadapnya. Untuk itu, Winter meminta kepada Jenderal Wheeler agar memindahkan Irwin ke penjara militer lain karena dianggap tak cocok berada di sini. Winter menjelek-jelekan kepribadian Irwin pada Jenderal Wheeler dengan tujuan memindahkan Irwin dari sini agar posisinya sebagai kepala penjara militer tetap aman. Namun Jenderal Wheeler sontak membantah segala ucapan Winter, menyebut bahwa ia lebih mengenal Irwin dari siapapun, terlebih mereka sudah sama-sama berperang dengan waktu yang cukup lama. Untuk itu, jika Winter tak sanggup menangani penjara hanya karena Irwin seorang, maka Winter tak pantas menjadi pemimpin. Tak terima mendengar hal tersebut, Winter berjanji untuk membuktikannya pada Jenderal Wheeler bahwa ia memang layak menjadi seorang pemimpin, di mana penjara ini akan tetap kondusif di bawah kepemimpinannya. Wheeler kemudian bertatap muka bersama Irwin di ruang kunjungan, menyebut jika Irwin ingin bebas dari penjara dan pulang ke rumah, padahal ia tinggal memintanya saja pada Wheeler. Namun Irwin tetap kekeh menolak, menjelaskan bahwa hukuman ini justru tidak sebanding dengan kesalahannya dulu. Sebuah kesalahan yang belum disebutkan alasannya, yang pasti Irwin sangat merasa bersalah dan harus bertanggung jawab. Maka dari itu Irwin tengah merancang suatu rencana untuk Winter, menyebut bahwa rencana tersebut mungkin adalah perang terakhir baginya. Maka dari itu, Irwin membutuhkan sedikit bantuan Wheeler untuk memuluskan rencananya tersebut. Di waktu bersamaan, Winter mendapat surat dari Irwin, menyebut bahwa pada intinya, Irwin sedang dalam posisi menculik Wheeler. Jika Winter tidak datang dan mengundurkan diri di hadapan Irwin pada pukul 12:10, maka Jenderal Wheeler akan menjadi tahanan para napi. Ancaman tersebut sontak membuat Winter panik setengah mati, mengingat keselamatan Wheeler sebagai jenderal yang berkunjung di penjaranya tengah terancam. Untuk itu, Winter segera mengumumkan kode darurat. Kode yang berisi 4 tahap tindakan pencegahan, khusus untuk menangani kekacauan. Tahap 1 adalah sebuah pasukan dengan tampilan siaga untuk berhadapan langsung dengan para napi. Tahap 2 adalah kemunculan sebuah tank yang bertugas menyemburkan air pada para napi. Tahap ketiga adalah kemunculan sebuah helikopter yang bertugas mengawasi dan mencegah tahanan kabur dari udara. Dan tahap keempat akan kita ceritakan di akhir film nanti. All teams, this is a full sword alert. Repeat. Go, go! Singkat cerita, Jenderal Wheeler marah pada Winter yang mengamankannya pergi secara tiba-tiba, menyebut bahwa secara logika saja, mana mungkin Jenderal Wheeler disandra temannya sendiri. Untuk itu, Wheeler memberi satu kesempatan terakhir pada Winter agar tidak terjadi lagi kekacauan seperti ini, terlebih jika terdapat tahanan yang meninggal, mengingat janji Winter yang mampu mengelola penjara dengan kondusif. May I speak freely, sir? Yes, you may. Until you spend some time in the yard with those animals, you have no idea what happens in there. You watch yourself, Colonel. Dari situ Winter semakin dibuat murka oleh Irwin. Mengetahui bahwa surat tersebut hanya gertakan, namun untuk apa Irwin melakukan hal tersebut jika pada akhirnya rencana Irwin gagal total? Di mana setelah itu, Winter berdiri dan membeberkan alasan mengapa pangkat Jenderal Irwin dicabut hingga berakhir di penjara ini. Alkisah Irwin sedang dalam misi terakhirnya sebelum pensiun untuk menangkap seorang panglima perang lokal bernama Jackson Ngewi yang berada di Burundi. Dirasa misi ini berbahaya, para intelijen dan bahkan presiden pun memerintahkan pasukan Irwin untuk mundur. Namun Irwin mengabaikan informasi tersebut, membuat 8 prajuritnya ditangkap dan dieksekusi. Pengambilan keputusan Irwin yang salah tersebut tentu berakibat fatal.
Mengabaikan perintah intelijen handal dan bahkan presiden membuat dirinya harus kehilangan pangkat, bahkan berakhir di sini. Untuk itulah Irwin menolak bantuan Jenderal Wheeler yang akan membebaskannya, menyebut bahwa hukuman penjara sekalipun tak cukup membalas kesalahannya dahulu. Sementara maksud Winter membeberkan kesalahan Irwin di depan para napi tak lain agar para tahanan tidak lagi mendengar atau bahkan mengikuti jejaknya. Dimana setelah itu, tahanan yang dekat bersama Irwin seperti Doc, Telwo, Enrique, Bapri, Tamper, dan Katbas dipukuli oleh para sipir bahkan dijebloskan ke ruang pengasingan sebagai tanda agar tahanan lain tidak lagi bersama Irwin. Berbeda dengan Yates yang hanya diam seolah tak peduli sekelilingnya karena yang ada di pikirannya hanyalah kebebasan dan perjudian tanpa memihak satu sama lain. Sebelum lanjut, boleh dong Mimin minta waktu teman-teman sebentar untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Mimin tetap semangat membuat video lainnya. Ketahuilah bahwa 1 dukungan dari teman-teman adalah 1000 dukungan bagi channel ini. 1 minggu kemudian para tahanan yang diasingkan kemudian kembali. Seolah tidak kapok bersama Irwin, mereka bahkan makan di satu meja yang sama. Meski kini mengetahui kesalahan Irwin, tak menggoyahkan kepercayaan mereka kepada sang jenderal tersebut. Siang harinya Yates yang penasaran mendatangi Irwin, bertanya tentang maksud Irwin menggertak kepada Winter menggunakan sebuah surat, di mana Yates menduga bahwa gertakan tersebut rupanya gagal. Mendengar hal itu, Irwin dan pasukannya tersenyum, menjelaskan bahwa gertakan tersebut hanya akal-akalan saja untuk mengetahui kode 4 tahap darurat yang sudah kita ceritakan tadi. Merasa bingung dan malas berpikir, Yates kemudian pergi begitu saja. Namun nampaknya Winter dan Kapten Perez melihat Yates dari kantornya, di mana Perez menjelaskan bahwa Yates adalah seorang bandar taruhan yang gila akan keuntungan tanpa memihak Irwin sedikit pun. Mendengar hal itu, Winter mendapat sebuah ide. Winter kemudian memanggil Yates menghadap kantornya, menanyakan berapa lama sisa masa tahanan Yates karena Winter memiliki kesepakatan yang bagus. Awalnya Yates tak tertarik bekerja sama, serta hanya menjawab bahwa sisa masa tahanannya 3 tahun lagi. Namun setelah Winter bilang bahwa ia akan mengurangi masa tahanan Yates dari 3 tahun menjadi 3 bulan saja, membuat Yates berubah pikiran. Tugasnya hanya menjadi informan bagi Winter untuk menginformasikan langkah apa saja yang sedang Irwin rencanakan. Does 3 months sound better? You're asking me to be your snitch, sir? Do you agree? I guess. Singkat cerita, Bapri dan Katbas bertengkar di sebuah ruang makan, membuat semua petugas yang tengah mengawas terpaksa harus membawa mereka keluar. Hanya menyisakan seluruh napi di ruangan tersebut, di mana hal itu sudah direncanakan oleh Irwin. Di hadapan semua tahanan, Irwin kemudian bersuara, mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk meruntuhkan kepemimpinan Winter adalah dengan mengambil alih penjara ini. Irwin bahkan mengaku bahwa ia bukan pemimpin yang baik. Namun karena banyaknya kekerasan hingga merenggut nyawa seperti Aguilar, maka ia meminta bantuan semua tahanan untuk melakukan kudeta. Winter dan para sipir mungkin mempermalukan dan menyiksa kita di setiap menit, namun mereka tak pernah benar-benar menundukkan jati diri kita sebagai prajurit. Dimana setelah mendengar hal tersebut, semangat para tahanan bergejolak. I propose that we seize control of this facility. They can try to humiliate us. They cannot take away from us who we are. Sore hari semua tahanan berkumpul di sel Irwin untuk mendengar strategi pemberontakan. Namun keberadaan Yates nampaknya membuat sebagian napi marah karena setiap Irwin menjelaskan, Yates selalu tertawa dengan sinis. Namun Irwin membiarkannya, menyebut bahwa kehadiran Yates justru karena diundang oleh dirinya. Bahkan saat mereka bubar pun Irwin menyempatkan waktu untuk berbicara dengan Yates, di mana secara mengejutkan Irwin tahu bahwa Yates bersekongkol dengan Winter. Yates yang bingung pun bertanya, lantas kenapa Irwin membiarkannya mendengar semua rencananya? Irwin lalu menjawab bahwa ia masih mempercayai Yates sebagai prajurit, menganggap bahwa sikap patriotisme ayahnya masih tertanam dalam jati diri Yates, di mana setelah mendengar hal tersebut, Yates merasa tertampar. Pada malam harinya, Yates diminta menemui Winter. Jika kita lihat dengan teliti, Yates membawa sebuah kantong yang berisi cucian. Kedatangan Yates ke sini tak lain membocorkan rencana Irwin, menyebut bahwa besok para tahanan akan mengambil alih penjara ini. Namun Yates belum mengetahui detail rencananya. Untuk itu ia berjanji akan memberitahukannya besok, asalkan Winter menjemputnya di pagi hari. Di waktu bersamaan, Katbas mendengar pengkhianatan Yates dari luar sambil teriak memakinya. Katbas yang juga selesai mengurus cuciannya, membuat Winter dan sipir lain terpaksa mengusirnya, menyisakan Yates sendirian di dalam. Di mana setelah mengurus Katbas, besok Winter akan menjemput Yates di pagi buta untuk menagih janjinya, membuat Yates yang panik harus menerimanya dengan terpaksa. Damn rats! What's the problem? Right, enough. Place this man in the shoe. No one talks to him. I need more time. I gotta go back in the general. Now you have no choice.
Waktu yang ditunggu-tunggu kemudian tiba. Sebelum memulai pemberontakan, Irwin membaca kembali surat dari putrinya. Melihat foto sang cucu yang belum ia temui sekalipun, hanya mampu menyeratkan doa dan harapan terbaik bagi keluarganya. Di mana pada pagi tersebut, Kapten Perez menyebut Yates dari selnya, membawanya kembali menemui Winter untuk kembali menagih janjinya. Namun seolah menantang, Yates bahkan tak memberikannya informasi apapun. Hanya menyebut bahwa saat tahanan mengambil alih penjara ini, mereka akan mengibarkan sebuah bendera secara terbalik. Perkataan Yates membuat Winter bingung. Membuka sebuah laci dan sadar benderanya hilang, seketika membuat Winter panik. Namun apa yang terjadi jika bendera dikibarkan secara terbalik? Di sebagian negara hal itu memiliki beberapa arti. Misalnya suatu tempat dalam keadaan darurat atau bahaya, bisa sebagai bentuk protes, atau bahkan suatu tempat tengah dalam kondisi tidak baik-baik saja, seperti yang terjadi di penjara militer ini. Mengingat kepemimpinan Winter yang dianggap tak sesuai dengan pedoman kebijakan penjara militer, bahkan menyiksa para tahanan sesuai egonya yang dinilai kekanak-kanakan. Marah karena kehilangan benderanya, Winter kemudian mengurung Yates di sel isolasi. Menugaskan semua sipir untuk menggeledah sel tahanan satu persatu hingga mengeluarkan semua napi ke lapangan, di mana hal tersebut menimbulkan bencana bagi Winter itu sendiri. Captain Peretzi will find my flag. Gagal menemukan bendera di dalam sel, Winter kini mengetahui tujuan Irwin sebenarnya, yaitu ingin berada di lapangan bersama semua tahanan. Telat menyadari hal tersebut, Winter menyuruh semua sipir di dalam sel untuk kembali, namun Irwin selangkah lebih maju darinya. Memulai perlawanan dengan mengunci pintu sel yang hanya memiliki satu pintu keluar, sehingga semua sipir terjebak di dalam. Sementara sisanya melakukan tugasnya masing-masing sesuai rencana, seperti membangun kembali runtuhan benteng dengan batu seadanya, membebaskan beberapa napi yang berada di ruang isolasi termasuk Yates, melawan beberapa sipir yang masih berada di lapangan, memasuki ruang sekretaris dan menggunakan telepon, tak lain untuk melaporkan kekacauan pada Jenderal Wheeler, bahkan mengeluarkan beberapa senjata rakitan. Bak sebuah peperangan, kudeta pun dimulai. Now! The General Wheeler. Dirasa tak memiliki pilihan lain, Winter lalu menjalankan kode darurat. Semula melakukan perlawanan dengan tim merah yang berpenampilan siap tempur, namun strateginya terjawab oleh Irwin. Ingat saat Irwin memberinya surat ancaman menculik Jenderal Wheeler, hal itu ia lakukan untuk mengetahui langkah apa saja yang akan Winter lakukan di keadaan darurat. Beberapa tahapan yang dimulai dengan pasukan bernama tim merah, Irwin menugaskan Bapri menjadi komando untuk pasukannya. Cukup dengan mengambil nampan stainless yang digunakan sebagai tameng, para mantan militer itu sukses membuat Winter kesal. Tak sampai di situ, sebuah pelontar besar kemudian dimunculkan, melontarkan batu besar ke arah Winter hingga merusak koleksi perangnya. Now is the time. Di tengah keributan, Winter mendapat telepon dari Jenderal Wheeler menyebut bahwa ia dan pasukannya tengah berada di dalam perjalanan menuju ke sana. Membuat Winter semakin panik, mengapa Jenderal Wheeler mengetahui kejadian ini. Terlebih Winter pernah berjanji pada Jenderal Wheeler mengatakan bahwa penjara ini akan selalu aman di bawah kepemimpinannya. Lantas apa tujuan Jenderal Wheeler sedang dalam perjalanan ke sini? Ingat saat Irwin ditawarkan kebebasan dari Wheeler namun menolaknya? Rupanya Irwin lebih memilih tawaran yang lebih bijaksana, membuat kekacauan untuk menggulingkan pemimpin bejat seperti Winter agar para tahanan tak bersalah tidak berakhir seperti Aguilar. Namun semua kebejatan Winter memerlukan bukti yang konkret. Maka dari itu, kedatangan Wheeler akan menjadi saksi mata
terhadap buruknya sistem yang ia terapkan. Merasa semakin geram, Winter kemudian mengeluarkan tank meriam air. Namun lagi, Irwin telah menyiapkan beberapa orang untuk pergi ke saluran air dengan tujuan menyabotasenya, membuat tank tersebut tak berguna hingga diambil alih para tahanan. Shift to the CP! Shift to the CP! Go! Go! Selalu gagal dalam mencegah para tahanan, Winter seolah ingin mencabik kepalanya sendiri. Namun masih dengan sifat sombongnya, ia kemudian memunculkan sebuah helikopter, menyebut bahwa dengan ini para tahanan selesai. Lagi, Irwin mampu menjawabnya dengan tersenyum. Mengaitkan sebuah pengait rantai pada helikopter menggunakan tank, membuatnya tak bisa bergerak. Dari sinilah tugas Yates dibutuhkan. Yates yang merupakan mantan pilot mengambil alih helikopter tersebut, membunuh penembak jitu yang menembak Aguilar, serta mengakhiri kekacauan. Yates kemudian diselamatkan oleh Irwin. Sementara penjara militer terlihat kacau bak medan perang, menyisakan satu tugas akhir bagi Irwin untuk mengibarkan bendera secara terbalik. Mengambil bendera yang ternyata berada pada tumpukan tembok, menandakan bahwa Yates tak pernah benar-benar menjadi pengkhianat. Saat ribut bersama Cutbus meneriakinya pengkhianat yang mengharuskan Winter untuk mengatasinya, menyisakan Yates sendirian di dalam kantor, memberinya kesempatan untuk mencuri bendera dan memasukkannya ke dalam kantung cucian. Mendengar perkataan Irwin yang masih yakin bahwa Yates adalah prajurit baik, nampaknya adalah pilihan yang tepat baginya. Di mana setelah itu, semua tahanan berkumpul membentuk barisan. Menuntaskan satu tugas terakhir, tak lain mengibarkan bendera secara terbalik. Namun naas di waktu bersamaan Winter dan pasukannya kembali muncul, mengeluarkan pencegahan tahap 4, yakni regu penembak jitu yang tak lagi menggunakan peluru karet, melainkan amunisi sungguhan. Dengan nada angkuh, Winter menyuruh semuanya untuk tiarap atau ia tak segan membunuh semuanya. Meski mendapat ancaman serius, namun tak cukup kuat menggoyahkan mental para tahanan. Meski begitu, Irwin menyuruh mereka untuk tiarap. Tak ingin mengulang kesalahan yang sama, Irwin menyebut bahwa para tahanan masih layak untuk hidup. Meski berat untuk dilakukan, para tahanan kemudian mematuhi perintahnya. Winter kemudian meminta benderanya, namun Irwin berjalan dengan santai menuju Tihang. Kesal, Winter memerintahkan pasukannya untuk menembak, namun beberapa kali ia berinstruksi, regu penembak tak kunjung menarik pelatuknya, mengungkap bahwa Kapten Perez tak mengizinkan mereka untuk menembak. Kapten Perez yang selama ini selalu patuh dan setia pada Winter, merasa bahwa Winter kini sudah keterlaluan. Berniat membunuh Jenderal Irwin hanya karena iri dengkinya, membuat Perez terpaksa melawannya. Menandakan bahwa seorang bawahan yang patuh dan setia sekalipun akan memberontak jika pemimpinnya menebar racun. Sementara Irwin memasang bendera dan mengibarkannya sendirian. Winter yang tak lagi didengar pasukannya seolah ditampar rasa malu yang hebat, membuatnya merasa sangat hina di depan semua mata. Memaksanya mengambil suatu keputusan, sebuah keputusan tercela yang menggambarkan betapa hinanya seorang pemimpin arogan. Give me my flag. It's not your flag. Get down on the ground or you will be fired upon. The marksmen open fire. What are they doing? Fighting my command? Don't you see? Open fire on that man. That's an order. Beberapa peluru mengenai tubuhnya, membuat semua orang tak kuasa melihat pria uzur itu terluka. Kapten Perez segera meringkus Winter bersamaan dengan kedatangan Jenderal Wheeler dan pasukannya.
Entah hukuman apa yang akan diberikan Jenderal Wheeler kepada Winter, yang jelas penembakan tersebut adalah kesalahan yang fatal. Meski dalam keadaan terluka, sekali lagi Jenderal Irwin membuktikan tekad kuatnya. Hingga pada akhirnya sang jenderal tidak mengibarkan benderanya secara terbalik, membuktikan pengabdiannya serta kecintaannya pada negara. Melihat bendera berkibar, membuat semua tahanan sontak menghormatinya meski dalam keadaan berduka. Di mana setelah itu, Jenderal Irwin meninggal dunia, merelakan impiannya untuk kembali pada keluarga serta seorang cucu yang bahkan belum bertemu dengannya. Mengorbankan nyawanya demi suatu keadilan agar teman-temannya tidak berakhir seperti Aguilar. Jenderal Irwin, pria yang dikenal bijaksana dan berwibawa, menolak tawaran kebebasan untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dahulu, bahkan menganggap hukuman penjara tak setimpal dengan kesalahannya. Sekalipun tak memakai seragam dan pakat di pundaknya, namun ia menunjukkan jiwa patriotisme yang sesungguhnya. Pemberontakan sang jenderal mungkin bukan jalan terbaik, namun itu semua ia lakukan untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Contoh baik bagi seorang pemimpin yang tak memaksa orang untuk menyukai dan mengikutinya, namun membuat semua orang percaya padanya.